A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun wa min syurutis sholati al-wudu. Yang ini faslun wa min syurutis sholati al-wudu. Pasal sekarang akan menjelaskan tentang syaratnya sholat berupa wudu. Wudu merupakan salah satu syaratnya sholat. Jadi sholat tidak akan sah tanpa adanya wudu. Wa furuduhu sitatun. Fardunya wudu itu ada 6. Jadi fardu itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Agar wudunya sah ya ke-6 ini harus dilaksanakan. Wa furudu sitatun. Fardunya wudu itu ada 6. Al-awalu niyatut thaharati lis-sholati bil qalbi au ghairiha minan niyatil mujziyati inda ghusil wajib. Al-awalu niyatut thaharah. Yang pertama yaitu niat bersuci untuk melaksanakan sholat. Bil qalbi au ghairiha. Niatnya itu di dalam hati. Misalnya niat saya berwudu untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Adapun niatnya itu dalam hati ya, dalam hati. Augoiria atau selainnya sholat, misalkan niat menghilangkan hadas kecil, nawaitul doa li rafil hadasil asghar fardu lillahi ta'ala. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Minan niatil mujziyah. Augoiria atau selain niat sholat atau niat duduk karena sholat atau niat augoiria atau niat duduk selain sholat minan niatil mujziyah dari niat-niat yang diperbolehkan. Ya tadi niat karena makan hadas kecil contohnya. Inda ghusl wajhi, adapun waktu niat ketika berwudu itu ketika pas membasuh wajah. Jadi permulaan ketika kita mulai membasuh wajah, air mulai nempel ke wajah, kita niat membasuh, niat melaksanakan wudu karena menghilangkan hadas kecil umpamanya. Asani ghusl wajhi jami'iha mimmana biti sya'ri rasi ila dhaqani wa minal udhuni ilal udhuni sya'ron basyaron ila batinil hiyati rajuli wa ridhahi idza kasufat. Kemudian yang pertama itu niat, yang kedua ghusl wajhi jamihi, yang kedua yaitu membasuh wajah semuanya, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Sampai dagu ini tulangnya, tulang bawah mulut yang menyambung, dua tulang yang menyambung ini dagu, tulang dagu sampai tulang dagu ya. Wa minal udhun, kemudian dari kuping kiri ke kuping kanan. Sya'ron wa basyaron, baik itu berupa rambutnya ataupun kulitnya. Jadi kulit dan rambut itu wajib dibasuh ketika masuk dalam area wajah. Illa batin hati rajul wa aridai idza kasufat, kecuali dalamnya jenggot, bulu jenggot, rambut jenggot dan rambut godek, yang keduanya itu tebal. Kalau tebal itu dalamnya itu tidak wajib, cukup luarnya aja, tapi disunahkan untuk nyela dalamnya ya. Kalau tebal pisan biasanya orang Arab
Kalau Indonesia sih gak ada, biasanya gak ada yang tebal, arang-arang jenggotnya. Orang Arab ya yang tebal-tebal. Asal itu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan beserta sikutnya dan sesuatu yang ada di atasnya. Jadi membasuh tangan sampai sikut, dan sikutnya ini wajib dibasuh. Masuk dalam anggota wudhu, jadi sikut ini wajib dibasuh. Ya dilebih sikut agar sempurna membasuh sikutnya ini. Jadi tangan sampai sikut, dan sikutnya ini harus dibasuh sikutnya. Masuk dalam kewajiban. Arabi'u masurasi au ba'di walau sya'ratan fi hadi. Yang keempat itu mengusap kepala atau sebagian kepala walaupun berupa rambut ketika masih dalam batasan rambut. Jadi ketika kepala, yang keempat itu kepala atau sebagiannya saja. Kulitnya boleh, rambutnya boleh. Ketika rambutnya ini tidak panjang, tidak keluar dari batasan kepala. Kalau keluar dari batasan kepala, rambutnya itu tidak sah. Yang penting rambutnya itu rambut yang ada di atas kepala aja, yang masih di batas kepala. Bukan rambut yang panjang yang melebihi batas kepala. Al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki beserta mata kakinya. Jadi basuh kaki sampai mata kaki, dan mata kakinya ini masuk ke dalam bagian kaki ini yang wajib dibasuh ya. Jadi nanti kalau ngebasuh nanti di atasnya mata kaki ya, di atas mata kaki, agar nanti mata kakinya ini terbasuh secara sempurna. Kemudian au masul khufi idza kamulat syurutu, atau mengusap khuf mujah. Kalau ingin mujah, ya tahu mujah itu bisa dilihat di internet, itu di Google bentuknya itu seperti apa mujah. Silakan dicari ya. Mujah ini seperti sepatu yang terbuat dari kulit. Silakan bisa dicari di Google bentuknya. Mujah ini seperti sepatu tapi bukan sepatu. Ya bisa dicari nanti di Google. Idza kamulat syurutuhu, ketika sempurna syarat-syarat mengusap mujah ini khuf. Asadisu tartib, yang keenam yang terakhir itu harus tartib. Maksud tartib di sini yaitu runtut urutannya dari niat, basuh wajah, basuh tangan. Jadi yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan gitu. Jangan sampai yang akhir diawalkan, yang awal diakhirkan itu. Gak boleh kita kaki dulu yang pertama, kemudian yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat baru membasuh wajah. Itu tidak boleh. Jadi harus runtut yang telah dituturkan tadi. Niat membasuh wajah, tangan, kepala, kaki gitu. Harus runtut. Faslun wa yang kudul wudu'a wallahu a'lam bishawab.